adik-adik, happy Sunday ya. Nah, hari ini seperti biasa, aku mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Ngapain ya bangkit berdiri? Pastinya kita mau sebutin tagline kita dulu dong sebelum kita sekolah minggu. Nah, kalau aku bilang Shouters Kids, kalian jawab fun and connected. Oke, sekali lagi. Shouters Kids, fun and connected. Nah, pasti udah pada semangat nih kan untuk memulai sekolah minggu ya kan. Nah, sebelum kita mulai ibadah, aku mau menyampaikan beberapa hal. Nah, yang pertama, aku percaya adik-adik udah mandi dan udah berpakaian rapi pastinya. Nah, yang kedua, aku mau kalian siapin Alkitab kalian. Dan yang ketiga, minta tolong papa mama untuk siapin persembahannya nanti supaya bisa memberi. Dan kalian selama ibadah diharapkan duduk tenang ya kids. Oke, yang keempat, ayo kita memuji Tuhan dengan semangat dan dengan sukacita ya. Dan yang terakhir, untuk para papa mama, harap menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Yuk sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah ya kids. Shouters Kids, fun and connected. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali. Hari ini kakak undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama mau tepuk tangan yuk. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Katakan sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita masih antusias ya. Kita tepuk tangan lagi. Kita nyanyiin lagu ini dari awal ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Katakan Jesus. Adik-adik, kita masih semangat untuk memuji Tuhan. Kita gerakin badan kita yuk. Kita mau nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus.
Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Katakan, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi, think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Yay! Kita sama-sama tepuk tangan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan penyembahan kita. Kita angkat kedua tangan kita. Makasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah,
sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita angkat tangan kita dan katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang baik, Allah yang setia. Hai kids, ini saatnya kita untuk memberi nih. Nah, tapi sebelumnya aku mau bagiin satu ayat dulu. Nah, terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Aku bantu baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kids, di ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kasih Tuhan tuh besar banget untuk hidup kita. Dia sangat menyayangi kita sebagai anaknya. Sekalipun nih kita masih bandel, kita suka ngelawan orang tua, terus misalnya kita malas belajar, Tuhan tuh tetap sayang loh sama kita. Nah, hari ini kita mau memberi nih kepada Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita. Pasti kalian semua excited kan? Nah, kalau udah excited, yuk kita lipat tangannya. Sikap berdoanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari yang cerah ini, kami siap untuk memberi. Kami percaya setiap pemberian kami ini pasti akan kembali kepada kami 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Yang siap memberi, mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, kids. Halo adik-adik Shouters Kids, Happy Sunday. Aku mau dengar suaranya dulu ya. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi, Shouters Kids, fun and connected. Tepuk tangan buat kita semua yang ada di rumah. Nah, hari ini gimana kabarnya? Dan pasti bajunya bagus-bagus banget ya, pakai tie-dye atau yang warna-warni. Nah, hari ini kita mau dengar lagi firman Tuhan bareng sama aku, Kak Joanna. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Kita mau doa pembukaan dulu. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Sekarang kami mau semakin lagi mengenal Engkau. Kami mau siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Hari ini Kak Joanna nggak sendirian, karena hari ini aku punya teman. Nah, aku bawa maskot hari ini. Nama maskot aku ini yaitu Baba. Nah, ini Baba. Nah, ini Baba. Hari ini kita akan ditemenin bareng ngobrol-ngobrol sama Baba. Jadi ceritanya, Baba ini punya seorang putri namanya Lala. Kita panggil dulu Lalanya. Lala, Lala. Di mana kamu, Lala? Aku di sini nih, Pak.
Nah, iya. Kenapa, Pak? Kenapa? Nah, ini adalah Lala. Lala ini putrinya Baba. Dia cantik sekali. Tapi sayangnya Lala ini bandel. Dan juga dia suka melawan. Lala, mana? Ayo sini, kerjakan dulu PR-mu, nak. Ntar dulu, Mbak. Ntar dulu. Aku lagi males. Aku mau main games dulu. Selain itu, Lala ini sayangnya dia juga suka bohong. Lala, sini, Baba kasih uang buat persembahan ya, buat persembahan di sekolah minggu. Oh, oke, siap, Mbak. Oke. Pas Babanya nggak lihat, Baba kan nggak tahu ya. Aku pakai uangnya buat jajan. Nah, sekalipun Lala ini bandel, suka melawan, nakal banget, tapi Baba tetap sayang sekali sama Lala. Baba, minta uang dong. Hah? Uang? Iya, minta uang. Buat apa? Buat beli voucher game. Ya udah, nih Baba kasih ya. Tapi jangan sering-sering ya. Jangan lupa kerjain PR dulu. Oke, siap deh, Mbak. Siap deh. Baba emang paling baik. Nah, sekalipun begitu, Baba sayang sekali sama Lala. Nah, suatu hari, Baba berpikir, Lala memang katanya sih sering ikut sekolah minggu. Tapi kayaknya Baba harus ceritain Lala lebih banyak deh tentang Yesus. Akhirnya, Baba panggil Lala. Lala. Iya, Bah. Nah, duduk sini dulu, nak. Kenapa sih, Bah? Baba mau ceritain kamu tentang Tuhan Yesus. Yesus? Oh ya, Lala pernah dengar pas sekolah minggu. Nah, Baba pengen ceritain lagi. Oh, oke, Bah. Tapi kalau bisa jangan lama-lama ya, Bah, ya. Ya. Nah, jadi Yesus itu, semua tentang Yesus itu tertulis di sebuah buku. Nah, nama bukunya itu Alkitab. Di salah satu bagian di buku itu bahkan tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita ini, Baba dan Lala, yang percaya kepadanya, itu gak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, dari buku Alkitab itu juga ditulis kalau Yesus datang dari surga untuk kita karena Dia mau kasih tahu kalau kita ini berharga sekali di matanya. Sama seperti mutiara, kita itu seperti harta karun loh buat Tuhan. Nah, Tuhan itu sayang sekali sama semua anak-anak. Juga sama kamu, Lala, sama kamu juga yang ada di rumah, sama anak-anak Shouters Kids. Kalian semua itu sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Dan bahkan, Yesus itu tahu semua satu persatu namanya kita, nama semua anak-anak, baik yang ada di rumah maupun nama kamu, Lala. Nah, selain itu, selain Tuhan sangat mengasihi kita semua, Dia itu luar biasa sekali. Dia tunjukin semua kebesarannya di dalam Alkitab. Dia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan Dia juga membangkitkan orang-orang yang meninggal. Pokoknya semua kehebatannya Dia itu banyak orang-orang lihat dan juga tertulis di dalam Alkitab. Selain itu, Tuhan yang besar ini, Dia juga menenangkan badai dan juga menghentikan angin ribut. Yesus adalah Putra Allah, Dia luar biasa. Bahkan kejadian di kayu salib itu juga mengingatkan kita kalau kita berharga dan Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Dan Dia datang ke bumi memang benar-benar hanya karena Dia mengasihi Lala dan mengasihi adik-adik semua. Wah, gitu ya, Mbak. Wah, Lala jadi sampai nggak bisa berkata-kata, Mbak. Ternyata Tuhan Yesus sayang banget ya sama kita semua. Aduh, Lala jadi terharu. Tapi kalau misalkan Yesus begitu mengasihi kita, caranya gimana dong
Mbak, supaya kita bisa membalas kasihnya Tuhan. Kalau misalkan Lala baik, pasti Tuhan sayang sama Lala kan ya? Oh ya, itu pasti jelas. Nah, kalau misalkan Lala nakal gimana? Tuhan tetap sayang sama Lala. Oh ya? Terus kalau misalkan Lala bandel, suka ngelawan gitu sama Baba gimana dong? Tuhan tetap sayang sama Lala. Karena sayangnya Tuhan ke Lala itu bukan karena sikap atau perbuatannya Lala, tapi karena memang Dia adalah Tuhan yang baik. Oh, terus gimana dong caranya supaya kita bisa membalas kasihnya Tuhan? Nah, itu terjadi pada saat Yesus mengumpulkan murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon Petrus dan Andreas. Itu tertulis di Matius 4 ayat 18-20. Jadi waktu itu, Tuhan Yesus lagi jalan-jalan di tepi danau Galilea. Terus Tuhan Yesus melihat tuh, ada kakak beradik. Dua orang itu adalah nelayan, namanya Simon Petrus dan juga Andreas. Nah, Tuhan Yesus panggil mereka. Simon Petrus, Andreas, ayo ikut aku. Wah, ternyata Tuhan Yesus juga tahu ya namanya Simon Petrus dan Andreas. Iya, Tuhan Yesus kan tahu semua nama ciptaannya di bumi. Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus memanggil namanya mereka, Simon Petrus dan Andreas. Lalu mereka langsung, tadinya mereka mau menebar jalannya mereka di danau, lalu mereka langsung membereskannya. Terus mereka berdiri, meninggalkan jalannya, dan mengikut Tuhan. Mereka mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus bilang sama mereka, daripada kalian berdua memancing ikan, kalian akan aku jadikan sebagai penjala manusia. Jadi, Simon Petrus dan Andreas bisa cerita ke banyak orang tentang bagaimana kasih dan juga kebaikannya Tuhan. Wah, ternyata gitu ya, Mbak. Iya, ternyata Tuhan Yesus mau supaya kita tahu bahwa Dia mengasihi kita, sehingga kita pergi dan mengikut Dia. Nah, jadi banyak sekali pengikut Tuhan Yesus. Anak-anak suka sekali pergi mengikuti Yesus. Karena Tuhan Yesus bisa sebagai sahabat maupun sebagai ayah mereka. Kebanyakan orang berpikir kalau Tuhan Yesus nggak punya waktu. Tuhan Yesus terlalu sibuk lah dengan pekerjaan-pekerjaannya, jadi nggak punya waktu untuk anak kecil. Tapi ternyata pemikiran itu salah. Tuhan Yesus suka sekali menghabiskan waktu untuk anak-anak. Nah, dan bahkan Tuhan Yesus bilang, jangan hentikan mereka, biarkan mereka tinggal, biarkan mereka datang kepadaku. Tuhan Yesus sangat suka sekali kalau anak-anak datang kepadanya. Tuhan Yesus senang kalau kita hidup mengutamakan Dia dan mengikuti jalannya. Inilah yang harus selalu Lala dan teman-teman di rumah ingat ya. Kalau Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Dia akan selalu menjadi sahabat kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Dia akan selalu memberkati kita dan selalu akan ada untuk kita. Wah, luar biasa sekali ya, Mbak, Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ternyata Dia begitu besar kasihnya buat kita. Jadi bagiannya kita adalah selalu mengikut Dia dan mengutamakan Dia. Begitu ya, Mbak? Betul banget, betul sekali anakku. Nah, jadi itu yang harus kita ingat di rumah adik-adik. Kalau we love because He loves us first. Jadi kita mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mau ikut dengan Tuhan, sehingga kita mau mengutamakan Tuhan setiap hari. Caranya gimana tuh Kak mengutamakan Tuhan? Nah, kalau misalkan adik-adik bangun tidur, terus tadi malam mimpi buruk, jangan langsung teriak, "Papa, Mama di mana?" Tapi, tenang dulu, ingat Tuhan Yesus ada. Jadi lipat tangannya dan berdoa dulu pagi-pagi. Oh iya, Tuhan Yesus kan selalu nemenin aku ya, jadi aku gak perlu takut. Nah, kalau misalkan bangun juga, yang dicari pertama kali, jangan gamesnya, jangan HP-nya. Tapi ingat, oh iya, ngobrol dulu sama Tuhan.
Terus kalau misalkan kita lagi takut nih, di luar hujan, petir, atau takut sama sakit penyakit, atau takut sama ujian, sama ulangan. Nah, tenang dulu, berdoa dulu, karena kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, menyertai kita, dan Dia akan selalu menolong dan gak akan meninggalkan kita, karena Tuhan Yesus sayang banget sama kita. Ingat ya adik-adik, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Terima kasih dan khotbahnya udah selesai. Sekarang kita mau tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami begitu menyadarinya sehingga kami mau hidup mengikut Engkau dan juga mau mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, sekarang kakak juga mau berdoa untuk adik-adik di rumah yang baru pertama kali ikut ibadah Shouters Kids dan juga mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pelan-pelan kita doa bareng-bareng, ikuti doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosaku. Hari ini, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau tinggal di dalam hatiku, dan aku menjadi anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita mau akhiri ibadah kita, Shouters Kids kita minggu ini. Kita mau angkat tangan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati adik dan juga keluarga di rumah dengan kesehatan, dengan kepintaran, dan juga dengan keberhasilan. Adik-adik akan menjadi terang dan garam dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sudah selesai ibadah kita. Happy Sunday semuanya. Terima kasih untuk excitement-nya. Luar biasa sekali hari ini. Shouters Kids, fun and connected. Sampai ketemu lagi di minggu depan. God bless you all. Bye-bye. Yo, Hai Kids, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, tadi Kids sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Joanna kan? Gimana? Seru kan? Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Kak Joanna. Keren. Nah, tadi mau review sedikit nih lewat beberapa pertanyaan. Kids di rumah harus jawab ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Siapa nama 2 murid Yesus yang ditemui Tuhan Yesus di tepi pantai? Oke. Sekali lagi ya, kayaknya siapa nama 2 murid Yesus yang ditemui Tuhan Yesus di tepi pantai? A. Simon dan Andreas. B. Lukas dan Yohanes. C. Paulus dan Matius. Ayo, siapa jawabannya? Iya benar. Nah, itu dia. Jawabannya adalah Simon dan Andreas. Pinter. Nggak salah. Jawabannya A, nggak salah, kayak punya kids yang pinter banget di rumah. Oke, pertanyaan yang kedua. Tadi Kak Jona bercerita tentang 2 tokoh. Siapakah nama 2 tokoh tersebut? A. Baba dan Lala. B. Bibi dan Lili. C. Bubu dan Lulu. Siapa? Nah, bukan itu, bukan B. B bukan B. Sekali lagi siapa? Nah, pinter tuh yang di rumah tuh. A jawabannya Baba dan Lala. Pinter, kasih tepuk tangan dong buat kids di rumah. Hebat. Nah, pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga. Hari ini ayat yang di Kak Joanna ambil dari mana? Ayo. A. Lukas 10 ayat 12-15 atau B. Matius 4 ayat 18-20 atau C. Yohanes 3 ayat yang ke-16-17. Apa jawabannya? Wih, udah bener tuh, yang kompak ya. Sekali lagi. Apa jawabannya? Nah, benar.
Matius 4 ayat 18 sampai 20. Pinter kids di rumah. Ih, hebat. Jadi kids semuanya mendengarkan firman Tuhan. Bener ya? Jawabannya B. Bener tadi. Bener. Ih, pada yang kids di rumah tuh pinter-pinter deh. Nah, pokoknya minggu depan kids harus bisa menjawab seperti ini ya. Malah lebih, karena pertanyaannya bukan makin susah, tapi makin berkembang. Makin biar kita semua makin pinter firman Tuhan dan melakukannya. Oke sih kids, siap untuk melakukan firman Tuhan di minggu depan? Yang siap boleh tepuk tangan lagi? Ih, hebat. Oke, Angel udah sampai di sini. Selamat hari Minggu. Shouters Kids, fun and connected. Sekali lagi ya. Shouters Kids, fun and connected. Bye-bye. Hai kids, hari ini aku mau kasih kalian ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Roma 5 ayat yang ke-8. Aku bacain ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi aku bacain ya kids. Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, jangan lupa dihafalin ya kids. See you. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Hari ini ada beberapa pengumuman untuk kita sama-sama yang kita harus perhatikan di hari ini. Pengumuman yang pertama, ini adalah jadwal ibadah kita di minggu depan. Jangan sampai telat ya. Nah, dan yang pengumuman kedua, jangan lupa follow terus Instagram Shouters Kids untuk mendapatkan update-update terbaru. Sama seperti dress code hari ini nih. Bagus kan? Nah, pengumuman yang tiga, nih, jangan lupa selalu menggunakan masker, dipakai ya, dan jangan lupa selalu cuci tangan kemanapun kids berada. Oke? Itu aja pengumuman dari Kak Angelo. Shouters Kids, fun and connected. Bye! Hai kids, halo. Nah sekarang nih kids kita mau tiba saatnya di prakarya nih Kak Anya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dong. Siapa tahu ada kids yang di rumah nggak tahu kita siapa nih. Oh iya, perkenalkan nama aku Kak Anya dan ini Kak Gege. oke deh, bahan dan alat yang kita butuhkan itu ada yang pertama. Pertama nih ada karton warna-warni nih, nih. Bebas ya, mau kartonnya warna apa aja. Iya. Lalu yang kedua kita butuh gunting. Hati-hati ya, kids. Takut berdarah. Terus kita butuh lem. Lalu kita butuh spidol Dan alat tulis. ya alat tulis lah. Nah, sekarang kayak gimana nih kayaknya aku nggak tahu soalnya. Aku Nah, di yang sini pertama- ngeliatin aja ya. Kayak kids yang di rumah nonton. Nah, yang pertama kita bikin gambar hati di sini nih. Di mana? Di kartonnya. Ya, Jadi coba coba aku contohin dong kayaknya. jadi pakai spidol Biar kelihatan kayaknya. Kids perhatiin ya, jangan ngantuk ya. Seru banget nih. Nah, kita bikin kayak gini. Terus kita bikin lagi. Tapi makin lama ukurannya tuh makin mengecil. Oh, Nih. kira-kira aja kayaknya. Iya. Nah, mantap. Lagi kayaknya. Nih, ini nih. Yang warna kuning ya, boleh nggak? Jangan dong. Yang warna kuning aja kayaknya. Ada garisnya nih yang Oh, nggak warna merah Nggak aja. boleh sih, pelit banget kayaknya. Biar bagus, Biar biar abis bagus. ini kuning ya. Habis ini biru. Biru, kuning dong. Apa lah? Ya udah deh, terserah kayaknya. Aku nonton aja. Apa nih? Udah mantep itu, bagus. Nah, Bagus. Ini warna biru hanya. sebentar.
kan, nggak percaya sih kayaknya. Aku kan udah bilang warna kuning dulu. Lupa. Jadi dengerin ya Kids sama aku trusted pokoknya. Nah, sekarang yang biru nih. Biru. Biru. Lagi kecil jadi gampang lah. Mantap. Nah, setelah Oke. ini apa lagi nih kayaknya? Habis itu kita gunting kertasnya ngikutin garis yang tadi. Oke. Nih contohnya seperti ini. Jadi kayak gini. Cantik kan? Oke. Aku gunting juga ya. Ya boleh. Mantap. Kalau jelek nggak apa-apa ya kayaknya ya. Iya deh. Pelan-pelan ya Kak Gigi. Iya dong, pasti Supaya hasilnya cantik. Aku kan dulu juara prakarya kayaknya. Oh gitu. Prakarya aku juga nilainya bagus-bagus kok. Iya, aku juga. Berapa tuh Kak? Aku 100. Bagus-bagus. Kayaknya berapa? 99. Ya, pasti kalah sama aku. Bagus banget. Beda. Aku diambil punya aku sih. Balik, maaf. Mana? Nih guntingnya. Kok aja Aku udah harus 3. hati-hati kayaknya. Iya harus pelan-pelan. Aku tuh dulu doang jago prakarya. Oke. Oke, gunting nih. Ya lanjut. Bentar lagi selesai nih. Ntar lagi. Mantap. Cukup susah. Nah, selesai. Ih, rapi juga. Agak miring dikit tapi nggak apa-apa. Nah, Habis itu apa nih kayaknya? setelah ini, Beresin ya. iya beresin dulu deh. Oke. Beresin dulu nih. Dan jangan lupa dibuang ke tempat sampah yang tidak berguna. Nah, habis ini apa nih kayaknya? Habis itu kita tempel hati-hati ini, Hati-hati. hati di jalan. Hati-hati ini dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kecil. Nah, Aku bantu, nggak usah deh. Yuk. Aku liatin aja. bantuin dong, lem-lemin. Lemnya cuman Satu. Sedikit. Nih. Siapin ya. kita lem-lemin. Ih. Kan ditutup. Lupa. Yang warna merah. Keren ya. Iya dong. Warna-warni kayak pelangi. Nah, mantap tengahnya. Iya dong. Tempel lagi. Pelan kayaknya. Iya, Warna kuning. warna kuning. Terakhir, warna biru. Warna biru. Keren banget. Kebalik. Gak apa-apa kayaknya. Ini juga kebalik. Gak apa-apa. Ya sudah deh. Oke. Keren. Nah, kalau abis ini kids semua boleh tulis. Pegang dong kayaknya. Oke. Boleh tulis kata-kata favorit karena sekarang temanya mengasihi. Ya. Jadi aku mau tulis kalau Tuhan itu mengasihi aku. Jadi aku tulis apa ya? Jesus love me. misalnya. Oh ya, Jesus. Terus aku mau pakai warna merah biar lucu. Kan hati. Love. Pas aja kak. Kan Oh kita iya. juga masa kakak doang. Lain aku. Semuanya dicintai Tuhan Yesus. As. As. Nah, Tuhan itu mencintai kita dalam semua keadaan. Jadi saat kita sedih, when Sad. us, sad,
Terus waktu kita bahagia, Tuhan juga mencintai kita. Pakai warna apa nih Kak? Warna biru. When happy. Typo. Nah, ya coba diangkat biar kids semua bisa lihat. Nah, lucu banget kan kids. Nanti kids bisa tempel misalkan di kamar gitu ya, di kamar di depan terus pintu di depan misalnya. pintu. Terus supaya kids selalu inget Tuhan aja udah mengasihi aku juga harus mengasihi orang lain deh. Mantap. Nah, kids yang udah buat ini jangan lupa di-posting nih, di-share ke Instagramnya kids masing-masing. Dan jangan lupa di-tag ke Shouters Kids ya. Betul banget. Oke deh kids, segitu aja prakarya kita hari ini. Ya. See you. See you. Bye.